Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Hal semacam ini hanya bisa bergantung pada takdir, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya berharap hari itu akan datang. Sekarang dia memiliki kayu keabadian, Yun Xiao puas, itu adalah bahan utama untuk memurnikan baja ilahi, tanpa darah roh sejati dan esensi es utara yang ekstrim, dia setidaknya bisa memurnikan baja ilahi subgrade, yang akan memberi seruling lingmu tubuh untuk saat ini. Jika tidak ada yang lain, aku akan turun dan mencari tahu struktur kayu abadi ini, Yun Xiao pergi. Wan Yiqian berkata, Fei Yang, jangan khawatir, saya akan segera memberitahu Anda jika terjadi sesuatu, dengan persahabatan kita, aku tidak perlu sopan. Baiklah, katanya, ya, jawab Yun Xiao dan menghilang dari pavilion. Pada saat berikutnya, dia menemukan ruang rahasia untuk berkultivasi dalam pengasingan dan memasuki tablet alam ilahi secara langsung. Tuan Ling Mudi, saya punya masalah untuk ditanyakan kepada Anda. Yun Xiao memanggil dengan suara keras, 10.000 kaki jauhnya dari tempat Mu Lingdi mengasingkan. Setelah beberapa napas, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, itu adalah bentuk asli dari seruling Lingmu, yang benar-benar terkondensasi dari tubuh jiwa, itu jauh lebih kuat dari terakhir kali dia melihatnya. Selamat, Tuhanku. Yun Xiao tercengang, tampaknya teknik pemurnian jiwa Starlight sangat efektif. Petik 2. Teknik itu baik-baik saja, berkat hal ini saya bisa pulih begitu cepat, aku tidak menyangka bahwa tablet alam ilahimu akan memiliki harta karun seperti itu. Yun Xiao terkejut dan tidak tahu mengapa. Mu Lingdi meraih udara, dan jeritan seperti bayi terdengar, anak spiritual nomor ilahi Kunwu tertangkap di tangannya, dan dia sangat kesakitan saat dia terus mengubah penampilannya. Itu kamu, Yun Xiao berteriak kaget, itu kamu. Darren, kamu harus merawatnya. Jangan khawatir, kata Ling Mudi, saya tidak akan melakukan apapun padanya, saya masih mengandalkan dia untuk membantu saya memulihkan tubuh roh saya, sayang sekali dia masih terlalu muda, dia seharusnya baru saja terlahir kembali dari abu. Yun Xiao berpikir dalam hati bahwa itu pohon ilahi Kunwu telah menjadi sangat menyedihkan setelah mengikutinya, setiap kali mencoba mengumpulkan kekuatan, itu akan dikuras oleh orang lain, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah. Wu kecil, jangan berjuang lagi, dia sangat membutuhkan kekuatan jiwa Anda, jadi Anda harus dengan patuh membiarkannya terus mencambuk Anda, aku akan membalasmu di masa depan, Yun Xiao menghiburnya. Kekuatan ekstraksi jiwa, Ling Mudi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, ini benar-benar vulgar dan rendah, mengapa saya menggunakan metode tercela seperti itu? Aku berkultivasi dengan tubuh jiwa Wukun ini, menggunakan tubuh jiwanya yang belum dihancurkan selama ratusan juta tahun untuk terus memperkuat diriku sendiri. Kultivasi ganda jiwa tubuh. Yun Xiao tertegun sejenak, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Ling Mudi sangat marah dan berteriak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah kultivasi bersama, bukan kultivasi ganda, hal-hal kotor macam apa yang kamu pikirkan. Yun Xiao menghela nafas lega dan berkata dengan senyum malu, jadi ini kultivasi sendi, metode budidaya sendi seperti apa? Mungkinkah itu Bian? Dia tiba-tiba memikirkan teknik pertempuran jiwa dari sekte pemakan jiwa, kedua jiwa itu bergabung menjadi satu, dan mereka bisa melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Ling Mudi menjelaskannya, secara singkat, meskipun berbeda, itu tidak jauh dari teknik pertempuran jiwa. Yun Xiao mengangkat matanya dan memberinya tatapan aneh, bertanya-tanya bagaimana dia tidak pernah tahu bahwa benda ini bisa begitu berguna. Dia sangat kesal, jika dia mengetahui ini lebih awal, dia pasti sudah mencapai puncak dao sihir dan tidak akan lebih lemah dari Yuan Gaohan. Lil Wu bergidik tanpa alasan dan menatap Yun Xiao dengan ngeri, seolah-olah telah merasakan sesuatu. Yun Xiao segera tersenyum menawan dan berkata dengan ramah, jadilah baik dan jangan takut. Lil Wu sangat ketakutan sehingga dia hampir menangis. Mengapa dia sepertinya takut padamu? Tanya Ling Mudi, bingung, mungkinkah kamu telah mengekstraksi jiwanya? Hehe, kenapa aku harus melakukannya? Yun Xiao mengangguk dan terkekeh,
anak ini tidak terlalu patuh, saya selalu tegas dengannya, jadi wajar baginya untuk takut pada saya. Ling Mudi berkata, teknik kultivasi bersama ini sangat bermanfaat baginya dan sayang sekali dia baru saja mencapai nirvana, jiwanya tidak cukup kuat, sayang sekali. Dia tidak bisa menahan nafas, jika tidak, dia bisa memulihkan tubuh jiwa puncaknya dengan pohon ini, meskipun dia perlahan pulih sekarang, akan sangat sulit untuk kembali ke keadaan seperti sekarang 100.000 tahun yang lalu. Jangan berkecil hati, tuanku, kata Yun Xiao, jelas bahwa orang beruntung, selama kita terus bekerja keras dan tidak pernah menyerah, surga akan menjaga kita. Lumayan, Ling Mudi menyapu kesedihannya dan menatap Yun Xiao dengan kekaguman saat dia berkata, tidak heran tablet alam ilahi mengenalmu sebagai tuannya, bukan tanpa alasan. Yun Xiao mengeluarkan tas penyimpanan dan sejumlah besar berbagai bahan, lalu menyerahkannya. Ini kah saya? Ling Mudi menggunakan indera ilahinya untuk memindai area tersebut, dia menutup matanya sedikit dan dengan hati-hati mengidentifikasi masing-masing dari mereka, setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata dengan heran, aku merindukan esensi es utara yang ekstrim dan darah roh sejati. Itu benar, kata Yun Xiao, apakah ini cukup bagimu untuk membuat baja ilahi subgrade, tuanku? Petik 2. Lumayan. Ling Mudi sangat gembira, saya tidak berharap Anda menemukan semuanya, jika kamu bisa membuat baja ilahi subgrade, itu akan cukup untuk membuat tubuhku. Belum terlambat bagiku untuk mencapai peringkat dewa sejati jika aku menemukan esensi es arktik dan darah roh sejati di masa depan. Saya punya permintaan lancang, kata Yun Xiao, bisakah saya membiarkan teman lain mengawasi saya saat saya membuatnya? Dialah yang mengajariku seni jiwa cahaya bintang. Petik 2. Tentu saja saya bisa, kalau begitu, aku harus berterima kasih padanya, Ling Mudi segera setuju. Yun Xiao menghela nafas lega, dia tidak gagal memenuhi janjinya kepada Yuan Gaohan, jadi akan mudah baginya untuk mengeksploitasi Yuan Gaohan di masa depan. Aku akan pergi dan bersiap sekarang, kata Ling Mudi, Anda dapat meminta teman Anda untuk ikut, juga, biarkan Nan datang dan menonton. Dengan itu, penghalang 1000 mil menyebar, dan sosok Ling Mudi menghilang. Yun Xiao segera mengirim transmisi suara ke keduanya. Faktanya, dia benar-benar mampu memecahkan penghalang yang dipasang oleh Ling Mudi, dan hanya ada sedikit orang di tablet alam ilahi yang bisa mengalahkannya, namun, ini jelas merupakan tanda penghormatan terhadap senior penyegelan iblis dari 100.000 tahun yang lalu, dan itu tidak akan pernah bertentangan dengan aturannya. Sesaat kemudian, seberkas cahaya naik ke langit dari tempat Ling Mu sedang membudidayakan seruling, itu tersebar menjadi sinar cahaya 9 warna dari waktu ke waktu, berubah menjadi berbagai bentuk di langit. Cahaya itu berlangsung selama 2 hari sebelum perlahan menghilang, dan langit kembali ke keadaan cerah. Di tanah, bola kaca berwarna merah terus berubah bentuk, bersinar dengan cahaya 9 warna, indah dan jernih. Baik Yun Xiao dan Yuan Gaohan menahan napas saat mereka menatap kaca tanpa berkedip. Bei Mingnan memandang dengan tenang, tanpa ekspresi apapun. Aku hanya bisa melangkah sejauh ini. Tubuh jiwa Ling Mudi berkedip linglung, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam 2 hari terakhir dan hampir tidak dapat mempertahankan performanya, itu jauh lebih buruk dari yang saya harapkan. Pertama, lingkungan di dalam tablet alam ilahi sangat berbeda dari alam bela diri surgawi dan kedua, kekuatan saya tidak sebaik sebelumnya, jadi ini sudah menjadi batas saya. Tidak perlu terlalu kasar, tuanku, kata Bei Mingnan dengan tenang, saya sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Selain itu, baja ilahi subgrade tingkat ini sangat langka di ranah seni bela diri surgawi, itu sudah cukup. Semoga, kata Ling Mudi, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak tahu apakah aku akan berhasil memurnikan ini menjadi baja ilahi sejati setelah aku mendapatkan esensi es utara dan darah roh sejati, Li Yun Xiao, dan teman ini, kalian berdua memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, saya harap Anda dapat membantu saya lain kali, apakah Anda mau? Baru saat itulah mereka berdua gemetar dan pulih dari guncangan dan ketegangan ekstrim 2 hari terakhir. Saya bersedia melayani Anda kapan saja, Tuhanku, kata Yun Xiao. Bagaimana denganmu? Ling Mudi memandang Yuan Gaohan dan berkata, kekuatan jiwamu lebih kuat dari Li Yun Xiao, dan kamu hanya selangkah lagi untuk menjadi pandai besi ilahi, jika Anda dapat membantu saya
saya dapat mengajari Anda pengalaman saya menjadi pandai besi ilahi, saya ingin tahu apakah Anda bersedia melakukannya. Aku akan menjadi smith ilahi. Seluruh tubuh Yuan Gaohan bergetar hebat, dan dia sangat bersemangat sehingga air mata memenuhi matanya saat dia terisak, saya bersedia, tuanku. Bahkan tanpa godaan untuk mencoba menjadi Master Smith ilahi, dia sangat bersedia melakukannya. Kali ini, dia telah melihat seni Smith ilahi, yang merupakan pertama kalinya dia melihatnya dalam hidupnya, itu berdampak besar pada hati dan seninya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat berpartisipasi lain kali, tidak hanya itu, tetapi dia juga akan dapat mendengarkan pengalaman mencoba menjadi Smith ilahi. Dia sangat senang hingga hampir pingsan, dia terus mencubit wajahnya, merasa seperti sedang bermimpi. Kamu sangat berbakat, kata Ling Mu sambil terkekeh, Anda telah berhasil sejauh ini, yang menunjukkan dedikasi Anda untuk mengejar seni sihir. Saya mengagumi Anda. Di masa depan, jika Anda memiliki pertanyaan yang tidak Anda mengerti, Anda dapat datang dan bertanya kepada saya kapan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih senior. Yuan Gaohan sangat bersemangat hingga air mata mengalir di wajahnya, dan dia terus menari, tidak tahu harus berkata apa. Kalian bisa pergi, aku sedikit lelah. Ling Mu melambaikan tangannya, setelah saya pulih, saya akan mulai menyempurnakan tubuh saya, pada saat itu, saya juga akan menyempurnakan tubuh berlian binatang batu untuk berterima kasih. Petik 2. Sebuah penghalang berkedip, dan Yun Xiao serta dua lainnya diteleportasi ribuan mil jauhnya, penghalang dibuka lagi, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Yuan Gaohan masih linglung, seolah-olah dia merasa bahwa peristiwa 2 hari terakhir agak tidak nyata. Yun Xiao, siapa tuan itu? Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu kuat di ranah seni bela diri surgawi? Yun Xiao menepuk pundaknya sambil tersenyum dan terkekeh, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kamu tidak akan kalah dengan mengikutiku, kan? Gaohan, aku telah mengganggumu untuk melakukan sesuatu untukku selama bertahun-tahun, apakah ini tidak? Cukup, menarik, pasti menarik. Wajah Yuan Gaohan dipenuhi dengan rasa terima kasih, dan matanya berkedip dengan antisipasi yang tak ada habisnya. Senior itu benar-benar mengundang saya untuk berpartisipasi dalam pemurnian baja murni ilahi berikutnya dan bahkan menyuruh saya bertanya kepadanya apakah saya memiliki sesuatu yang tidak saya mengerti. Surga, ini tidak mungkin benar, aku sangat beruntung. Dia sangat tersentuh sehingga dia ingin berlutut, wajahnya penuh air mata. Hehe, Gaohan, ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Yun Xiao menepuk pundaknya sambil tersenyum dan berkata, kamu harus mengerti bahwa senior tinggal di tablet alam ilahiku, dan tablet itu milikku. Saya mengerti semua ini, apa maksudmu? Yuan Gaohan tercengang. Ini sangat sederhana, Yun Xiao terkekeh, hanya dengan tinggal di tablet alam ilahi saya dapat memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan Anda dan berpartisipasi dalam produksi baja murni. Bukan. Dan hanya dengan persetujuan saya seseorang dapat terus hidup di tablet alam ilahi, apakah Anda mengerti logika ini? Saya tahu. Yuan Gaohan tiba-tiba memiliki firasat buruk. Hehe, jangan gugup, Yun Xiao tertawa, aku tidak membutuhkan bantuanmu untuk saat ini, aku hanya memberimu pengingat. Yuan Gaohan bertanya, saudara Yun Xiao, siapa tuan itu? Dia sepertinya tidak terkenal. Jangan mengajukan begitu banyak pertanyaan, kata Yun Xiao, saya akan memberitahu Anda kapan waktunya tiba, di lain waktu, lakukan saja hal Anda sendiri. Yuan Gaohan, hehe. Setelah Yun Xiao pergi, dia pergi menemui Dingling, dia masih koma dan tertidur. Dia menghela nafas dan meninggalkan tablet alam ilahi. Tuan Cloudsky, Anda keluar. Seorang pelayan cantik yang menjaga pintu ruang rahasia segera menghampirinya dengan senyum manis. Bagaimana jika ada 1000? Yun Xiao bertanya. Tuan Menara saat ini sedang bertemu tamu dari seluruh ruang perjamuan, jawab pelayan cantik itu dengan hormat. Tamu dari seluruh dunia, Yun Xiao bertanya. Mereka semua diundang oleh Master Menara untuk membantu, dan kebanyakan dari mereka memiliki dendam dengan Ling Baiyi. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat, tuanku? Jawab pelayan cantik itu. Ling Baiyi telah membunuh banyak orang, dan musuh-musuhnya ada di seluruh dunia,
Tetapi tidak ada yang berani membalas dendam. Sekarang menara 10.000 harta karun telah mengangkat tangan mereka dan meminta bantuan, itu telah menarik banyak orang. Lupakan saja, kata Yun Xiao, besok adalah upacara pemenggalan kepala, dan saya tidak ingin bertemu dengan beberapa orang yang membosankan, atur kamar bagiku untuk beristirahat sebentar. Pelayan cantik itu buru-buru mengaturnya. Keesokan harinya, jalan-jalan kosong, sejumlah besar manusia telah dievakuasi, dan gedung-gedungnya kosong. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sekitar 10.000 bangunan harta karun, ribuan seniman bela diri padat berjarak 10.000 kaki, menunggu pertempuran yang mengguncang dunia. Tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik terkenal di antara mereka, dan aura yang mereka pancarkan membuat orang-orang di sekitar mereka sangat tidak nyaman, jadi mereka menjaga jarak. Bagaimanapun, semua orang ingin menyaksikan peristiwa yang menghancurkan bumi seperti itu dengan mata kepala sendiri. Banyak orang bahkan mengeluarkan batu video, berencana untuk merekam peristiwa yang menghancurkan bumi ini. Konyol, pertempuran yang mengguncang dunia seperti itu pasti akan mengganggu aturan langit dan bumi, dan tatanan tidak akan ada lagi, batu gambar tidak bisa menahan kekuatan yang begitu besar. Seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah longgar tiba-tiba tertawa keras, segera menarik perhatian semua orang dan melihat ke atas. Dia melihat dua lelaki tua berdiri berhadapan, mereka berdua memiliki ekspresi ramah dan senyum di wajah mereka. Pembicara mengenakan jubah merah panjang, dan dia membelai janggutnya yang panjang dengan tangan kanannya, jubah hijau orang lain berkibar tertiup angin, dan dia memegang tangannya melingkar di depan tubuhnya, dengan cahaya yang mengalir terus-menerus mengalir di antara telapak tangannya. Ini Tuan Mingzhen dan Tuan Mingjian. Seseorang segera berteriak, menarik perhatian semua orang. Siapa Mingzhen dan Mingjian? Seseorang di kerumunan tercengang, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Seorang prajurit kurus mencibir, kamu benar-benar orang luar, aku bahkan belum pernah mendengar nama kedua penguasa ini. Kedua penguasa ini adalah orang bijak langka di ranah seni bela diri surgawi, banyak peristiwa besar yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah diprediksi dan dinilai oleh mereka. Itu ajaib, dikabarkan bahwa hanya keluarga Duanmu yang memiliki kekuatan ramalan, mungkinkah keduanya dari keluarga Duanmu? Seseorang bertanya. Tidak ada yang tahu asal-usul kedua penguasa ini, dengan mereka di sini, pertempuran ini akan menarik, seseorang di sampingnya berkata dengan gembira. Nyonya, apakah tidak ada cara untuk merekam pertempuran sebesar itu? Bukankah itu sayang sekali? Seseorang bertanya sambil menghela nafas. Mingzhen tertawa, tentu saja tidak, hanya saja harta karun biasa tidak tahan terhadap perubahan aturan langit dan bumi, hanya cermin harta karun Miao Xiang kita yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Mingjian menggambar lingkaran dengan tangannya, dan sebuah cermin perlahan muncul dari cahaya. Cahaya menerangi sebagian langit, dan kemudian cahaya menghilang, berkedip-kedip di cermin. Ini cermin keajaiban. Dikatakan bahwa ia dapat mengamati masa lalu dan masa depan, dan itu sangat indah. Seseorang berseru, apa pendapat Anda tentang pertempuran hari ini, tuanku? Tanya pria itu, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Mingjian membelai janggutnya dan terkekeh, basis kultivasi Ling Baiyi tak tertandingi, dia menduduki peringkat keempat di billboard saat itu, dia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir, terlalu sulit untuk membunuhnya. Tuan, maksud Anda bahwa upaya serikat pedagang kali ini akan? Tanya pria itu. Mingjian tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit, serikat pedagang sekaya sebuah negara dan telah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan toko harta karun yang segudang bahkan lebih tak terduga, dapat dikatakan bahwa itu tidak pernah terungkap, bukan tidak mungkin untuk mengejutkan semua orang. Singkatnya, kedua belah pihak memiliki peluang masing-masing untuk menang kali ini pasti akan menarik dan tidak akan mengecewakan semua orang. Kalian berdua memang bijaksana, kata pria itu, Anda tiba-tiba menjadi tercerahkan setelah mendengar kata-kata Anda, banyak seniman bela diri di sekitarnya mulai bertepuk tangan. Di gedung 10.000 harta karun tidak jauh dari situ, Wan Yiqian menatap cermin dan mendengus dingin, ide omong kosong apa? Siapa kedua pelawak ini? Salah satu bawahannya menjawab, keduanya sangat terkenal akhir-akhir ini, saya tidak tahu dari mana mereka berasal, mereka terlihat seperti dukun, dikatakan bahwa mereka dapat memprediksi masa depan, saya berencana untuk menyelidiki.
meramalkan masa depan. Itu omong kosong. Chen Zongqi mendengus jijik. Qian Sheng mengalihkan pandangannya dari kejauhan dan berkata, tidak perlu memperhatikan badut ini, benar-benar ada cukup banyak tokoh penting di sini, dan mereka semua menonton dari pinggir lapangan. Han Junting masih terlihat seperti orang tua, dia tertawa dan berkata, ini masalah besar, konsekuensinya akan sangat luas dan pasti akan mempengaruhi beberapa dekade ke depan. Saya khawatir bahkan seniman bela diri dengan sedikit ketenaran akan datang untuk melihatnya. Wan Yiqian mencibir, inilah efek yang saya inginkan, saya ingin seluruh dunia tahu bahwa siapapun yang menyinggung serikat pedagang akan dieksekusi tidak peduli seberapa kuat mereka. Tower Lord sangat benar, dengan melakukan hal yang memuaskan seperti itu, dunia pasti akan mengikuti Anda. Ling Baiyi telah melakukan banyak perbuatan jahat, dan hari ini dia membantu surga. Salah satu tetua memuji. Orang tua ini bernama Liu Feng, dia juga sangat menderita di bawah Ling Baiyi, dan banyak anggota keluarganya telah terbunuh, dia tidak pernah berani membalas dendam. Itu benar, selama Tuan Qian mengibarkan benderanya, seluruh dunia pasti akan menanggapi kejahatan keji seperti itu. Orang tua lain bertepuk tangan dan memuji. Puluhan orang dipuji serempak, mereka semua adalah korban yang telah diundang ke sini, mereka semua berbagi kebencian yang sama terhadap musuh, dan moral mereka meningkat pesat. Dengan bantuan teman-teman saya, masalah hari ini pasti akan berhasil, kata Wan Yiqian. Jika kita bisa membunuh Ling Baiyi, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, kata Liu Feng, itu juga menunjukkan integritas dan seni bela diri serikat pedagang, itu pasti bisa menjadi kekuatan super ke-8 di ranah seni bela diri surga, itu akan dihormati oleh semua orang. Kota Bulan Merah sangat melemah setelah pertempuran terakhir, dan kekuatannya telah jatuh sepenuhnya, saya pikir serikat pedagang sudah cukup untuk menggantikannya, orang lain menyarankan. Wan Yiqian menangkupkan tinjunya dan berkata, teman-temanku, kamu terlalu serius, ini adalah tugas saya untuk menghukum kejahatan, tokoh harta karun segudang juga hanya melakukan tugas mereka sendiri, jika mereka benar-benar membunuh Ling Baiyi hari ini, itu akan menjadi pujian semua orang, tokoh harta karun yang segudang tidak akan berani serakah, adapun menjadi kekuatan super, saya bahkan tidak berani memikirkannya. Petik 2. Wajah Liu Feng penuh dengan kebenaran saat dia berkata, Tuan Menara, kamu terlalu rendah hati, jika semua orang di ranah seni bela diri surgawi bertanggung jawab dan bertanggung jawab seperti Tuhan, tidak akan ada begitu banyak hantu dan monster di dunia. Aku, Liu Feng, adalah orang pertama yang mendukung banyak tokoh harta karun untuk memimpin aliansi bisnis untuk mendirikan sekte dan yayasan abadi. Ya, saya, Jia Fei Peng, juga mendukungnya. Sekte pelarian surgaku juga mendukungnya. Tiba-tiba, semua orang mengungkapkan pendapat mereka dan keributan menyebar, banyak prajurit di kejauhan memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka, dan kemudian mereka mulai merenung. Ambisi serikat pedagang sudah terkenal, jadi pemandangan di depan mereka tidak aneh. Jika serikat pedagang dapat bersatu, itu akan cukup untuk bersaing dengan 7 negara adidaya, kata Ming Zhen, tidak mengherankan jika itu akan berada di peringkat ke-8. Yah, premisnya adalah mereka dapat dengan aman melewati kesengsaraan ini hari ini, jika tidak, semua rencana akan, kata Ming Jian. Yang mulia, apakah menurut Anda itu hal yang baik atau buruk bagi serikat pedagang untuk bangkit? Seseorang bertanya dengan heran. Baik dan buruk ditentukan oleh surga, kita tidak perlu khawatir, kata Ming Zhen sambil tersenyum. Pada saat ini, 3 seniman bela diri terbang turun dari paviliun dan mendarat di tengah alun-alun. Mereka bertiga berjarak 20 hingga 30 zang satu sama lain, masing-masing membentuk tanduk, masing-masing membuat segel tangan dan terus-menerus menyerang. Tanah di tengah bergetar dan perlahan terbelah menjadi salib, sebuah platform perunggu kuno naik dari tanah. Platform perunggu ditopang oleh 3 pilar raksasa, dan seorang lelaki tua yang tampak suram diikat ke atas, dia adalah Dongmen Yuan, yang kedua dari 8 tanda kematian, matanya abu-abu mematikan saat dia menatap kerumunan dengan dingin. Semua orang terdiam dan menonton dengan tenang. Wan Yiqian berjalan ke atas panggung dan berteriak, hari ini, Serikat Pedagang mengadakan pertemuan pemenggalan kepala, terima kasih telah datang, teman-teman, Serikat Pedagang selalu menghargai perdamaian, berteman dengan pahlawan dari seluruh dunia,
dan tidak pernah membuat musuh. Namun, 8 penjaga Dewa Kematian yang dipimpin oleh Ling Baiyi merampok rumah lelang kami dan mengambil semua jenis harta langka. Mereka pikir serikat pedagang mudah diganggu. Dia melemparkan tongkat Crimson Dragon dengan keras ke tanah. Dengan ledakan, tongkat gemetar dan cahaya tersebar, aura dan kekuatan naga bercampur dan menyebar. Itu sangat megah. Alis Wan Yiqian berkerut dan wajahnya dipenuhi dengan kebenaran. Dia berteriak, tidak peduli siapa itu, tidak peduli siapa itu, siapapun yang berani menyentuh serikat pedagang akan dibunuh, tidak peduli seberapa kuat mereka. Bunuh, bunuh. Teriakannya mengguncang langit, dan aura mengejutkan meledak dari seluruh gedung, menyebabkan ruang berfluktuasi. Wan Yiqian mengangkat tangannya, dan semua orang segera terdiam. Berkat bantuan Kota Bulan Merah, Dongmen Yuan, yang kedua dari 8 simbol, telah diserahkan ke menara 10.000 harta karun saya. Hari ini, kita akan mengadakan pertemuan pemenggalan di sini dan memenggal kepala pria yang sangat jahat ini sebagai peringatan bagi yang lain. Mata Dongmen Yuan muncul seperti ikan mati, ada banyak diskusi di kejauhan. Akankah Ling Baiyi datang? Sebagai penguasa bela diri bergelar, aku tidak bisa begitu saja lihat bawahanku mati seperti ini, kan? Hehe, saudaraku, kamu terlalu memikirkan penguasa bela diri yang bergelar. Seorang penguasa bela diri yang bergelar masih manusia, dan semua manusia takut mati. Dengan formasi persatuan pedagang, siapapun yang datang akan mati, kecuali 10 kaisar bela diri berkumpul. Dikatakan bahwa Dongmen Yuan dikurung di Kota Bulan Merah, tapi dia sebenarnya diangkut ke sini. Apakah Kota Bulan Merah tidak takut menyinggung Ling Baiyi? Lagi pula, semua orang di Kota Bulan Merah saat ini tahu bahwa segalanya berbeda dari sebelumnya. Dikatakan bahwa Ling Baiyi pernah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di Kota Bulan Merah dalam hidupnya. Mungkin karena sumpah inilah Kota Bulan Merah tidak takut. Hanya ketika Jiang Churan ada di sini ia bisa memiliki kekuatan untuk mengintimidasi musuh yang kuat. Sekarang, Kota Bulan Merah hanya bisa dilindungi oleh para pendahulunya. Jangan bicara omong kosong, pemuda di atas sana sepertinya adalah wakil penguasa Kota Bulan Merah, hati-hati kepalamu. Di atas gedung, di belakang Wan Yiqian berdiri seorang pria yang anggun dan mulia dengan aura iblis di sekelilingnya. Itu adalah Li Yi, yang sedang berbicara dan tertawa dengan para pahlawan dari seluruh dunia. Dia telah menyerap sejumlah besar ki iblis sang dalam pertempuran Kota Bulan Merah, dan menelan buah dao yang berkehendak bela diri dari cahaya tahta. Saat ini, dia memiliki sikap seorang master dalam setiap gerakannya, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Apakah itu wakil penguasa kota-kota Bulan Merah yang baru diangkat? Sungguh perasaan yang menakutkan, hanya dengan melihatnya membuat rambut seseorang berdiri. Itu benar, dikatakan bahwa orang ini berubah menjadi jahat selama pertempuran di Kota Bulan Merah dan memakan lebih dari selusin ahli yang maha kuasa klan iblis, mengubah semua kekuatan mereka menjadi miliknya. Kekuatannya tidak lagi di bawah Jiang Churan. Kamu terlalu menakutkan. Mengesampingkan masalah dia melahap iblis, kekuatannya tidak lebih lemah dari Jiang Churan. Dia adalah wakil Tuan Kota, jadi bukankah Tuan Kota akan lebih kuat? Saya pernah mendengar bahwa penguasa kota berubah dari raja hantu berusia 10.000 tahun yang telah tidur di kehampaan di tanah. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan penguasa bela diri yang bergelar pun tidak cocok untuknya. Tidak mungkin, kan? Menurut apa yang kamu katakan, kekuatan Kota Bulan Merah telah maju alih-alih mundur. Tentu saja, ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada ketika Tang Qing ada di sini. Kalau tidak, bagaimana itu bisa mengejutkan adegan saat ini? Ketika orang yang berbicara melihat bahwa tidak ada yang keberatan dan semua orang terkejut, dia tidak bisa menahan perasaan bangga. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, tatapan tajam tiba-tiba melesat dari kerumunan. Matanya keruh dan tua, tetapi mereka telah melalui perubahan hidup. Mereka sedalam alam semesta, dan satu kali melihatnya akan membuat orang bergidik. Pria itu menggigil dan menutup mulutnya, tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah perasaan menyeramkan menghilang, dia dengan hati-hati melihat ke atas lagi, tetapi dia tidak melihat siapapun. Di gedung, Wan Yiqian berteriak, biarkan pemenggalan kepala dimulai. Dia melemparkan segel mantra di platform perunggu, dan rune yang tak terhitung jumlahnya segera terbang keluar. Mereka berputar-putar di langit dan berkumpul bersama untuk membentuk kapak besar. Kapak itu memancarkan aura yang kuat dan ganas, itu jauh dari gerbang timur.
Semua orang menahan napas saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka, mereka semua sangat bersemangat dan bersemangat saat menunggu Ling Baiyi muncul. Hahaha, tiba-tiba, suara keras dan jernih datang dari jauh, kemudian, seorang pria berjubah putih perlahan jatuh saat kelopaknya jatuh dari langit. Saya datang di atas ombak dan pergi dengan angin. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat sosok ramah tamah itu, dia memiliki senyum di wajahnya, dan matanya seperti mata air yang beriak, seolah-olah dia tidak peduli dengan para pahlawan dunia. Ini Ling Baiyi, sangat bebas dan nyaman, semangat seperti itu. Cek, untuk bisa memiliki semangat heroik seperti itu, kamu layak mendapatkan gelar penguasa bela diri. Sayang sekali, saya tidak menyangka Ling Baiyi begitu cantik dan muda, dia akan dimakamkan di kota Yan baru hari ini. Tidak pasti siapa yang akan mati, dilihat dari penampilannya yang percaya diri, serikat pedagang mungkin yang akan kalah. Saat semua orang berdiskusi dan menunggu pertunjukan yang hebat, Wan Yiqian mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa kamu?" Semuanya, hehe. Pemuda berbaju putih itu tertawa dan melambaikan pedang di tangannya, "Saya Kai Linhai, putra tertua dari keluarga Kai yang kaya di wilayah barat." Wan Yiqian menatapnya dengan dingin dan mendengarkan dengan sabar, tetapi ekspresinya jelek. "Jadi Anda adalah tuan muda dari keluarga Kai di wilayah barat, saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya, dia baru naik ke tampuk kekuasaan dalam 2 tahun terakhir dan telah mengalahkan banyak petarung yang bagus, dia pria kelas 1. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya memiliki kesan tentang dia, saya mendengar bahwa dia adalah jenius langka di wilayah barat selama ribuan tahun, dan kekuatannya bahkan di atas kepala 5 pahlawan wilayah barat, Cheng Hao Miao. Tapi apa yang dilakukan anak ini di sini? Apakah dia menjadi pria Ling Baiyi? Apakah dia akan menjadi barisan depan?" Petik 2. Mendengarkan diskusi yang jauh, Kai Linhai sekali lagi mengacungkan pedangnya dan meletakkannya di bahunya dengan postur yang dingin, dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak bersama Ling Baiyi, saya juga tidak bersama serikat pedagang, hari ini, memanfaatkan berkumpulnya para pahlawan dunia, saya keluar untuk menunjukkan wajah saya, sehingga semua pahlawan di dunia tahu bahwa ada sosok seperti saya di ranah seni bela diri surgawi." Semuanya, hehe. Kai Linhai melanjutkan, "Semuanya, jangan berpikir bahwa aku sombong, saya mendengar bahwa bagan kekuatan langit dan bumi akan segera dibuka kembali, ketika itu terjadi, nama saya pasti akan mengguncang dunia, semuanya, tunggu dan lihat saja." Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya sudah mengatakan semua yang ingin saya katakan, silakan lanjutkan, Tuan Qian." Dia membawa pedangnya dan berbalik untuk pergi. Wan Yiqian berdiri di atas gedung, bayangan di hatinya semakin besar, dia tidak ingin lebih dari membunuh Kai Linhai, tetapi dia masih mempertimbangkan apakah ini tepat. Li Yi berkata, "Apa gunanya menjaga idiot lucu seperti itu tetap hidup? Mari kita bunuh dia." Cahaya dingin iblis melesat keluar dari matanya, dan niat membunuh melintas di mata mereka. Han Junting mengerutkan kening dan berkata, "Pria ini lucu, tapi bukankah agak tidak pantas untuk membunuhnya seperti ini? Lagi pula, itu bukan kejahatan besar, dan tidak pantas membunuh orang yang tidak bersalah di depan para pahlawan dunia." Begitu dia selesai berbicara, getaran besar tiba-tiba datang dari langit, dan angin serta awan melonjak. Apakah dia benar-benar datang kali ini? Tubuh semua orang gemetar, dan mereka buru-buru mendongak, mereka semua merasakan tekanan yang sangat kuat, dan itu sangat ganas, seperti binatang prasejarah. Langit tampak runtuh ke atas, memperlihatkan lubang hitam besar. Si, suara aneh datang dari dalam, itu patah dan gemerisik, membuat rambut seseorang berdiri. Bayangan besar tiba-tiba jatuh dari dalam, ki iblis yang menakutkan dan menindas dipancarkan dari benda itu. Binatang iblis. Itu binatang iblis peringkat 9. "Hati-hati, semuanya," Wan Yiqian berteriak dengan cemas. Binatang iblis raksasa muncul di depan semua orang, itu adalah kalajengking raksasa dengan mata merah, itu sangat setan. Kalajengking jatuh, auranya sangat keras, mata merahnya menatap Kai Linhai, dan penjepit kanannya langsung mengarah ke arahnya. Mata Kai Linhai terbuka lebar, dan dia ketakutan karena akalnya, dengan dentang, dia mencabut pedangnya dan menebas. Dang! Pedang itu langsung dibuk, itu setengah ukuran penjepit,
dan penjepit kanan Scorpion menangkapnya saat menebas, membuatnya benar-benar tidak bergerak. Mata kalajengking raksasa itu berkedip-kedip dengan lampu merah, seolah-olah marah karena penjepitnya gagal membunuh manusia di depannya. Ia mengangkat ekornya yang panjangnya lebih dari 100 kaki, tinggi, dan aura menakutkan menyebar seperti topan. Cahaya dingin melintas di sengat kalajengking, dan itu menusuk, meninggalkan jejak merah panjang di udara. Ini adalah cahaya racun tali surga. Di suatu tempat di langit di atas kota Yan baru, Yun Xiao terkejut, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pancaran jarum kalajengking ini persis sama dengan yang ada di ekor Kyumuji, tetapi jauh lebih kuat dan mendominasi. Kailin Hai sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia buru-buru membuang pedang panjangnya dan menunjukkan teknik gerakannya, berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara saat dia melarikan diri. Cahaya seperti jarum merah menembus langit dan bumi, dan dalam sekejap, itu menembus semua bayangan. Warna merah tua mewarnai langit, jantung Kailin Hai telah ditembus, dan seluruh tubuhnya tergantung di jarum ekor kalajengking raksasa. Dia diangkat tinggi dan dilemparkan keluar. Ledakan. Kekuatan lemparan itu terlalu kuat, dan tubuh Kailin Hai langsung meledak menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar menghilang dari dunia. Semua orang menghirup napas dingin, kulit kepala mereka kesemutan. Keterampilan Kailin Hai juga dianggap luar biasa, namun dia benar-benar mati dalam satu pertukaran. Selain itu, hatinya telah ditusuk tanpa kesalahan. Orang bisa melihat betapa menakutkannya kalajengking raksasa ini. Jangan panik, semuanya. Wan Yiqian berteriak, itu hanya binatang iblis peringkat 9, bunuh. Begitu dia memberi perintah, beberapa pembudidaya bergegas keluar dan mengepung kalajengking raksasa itu. Aura kuat mereka menyebar dan bergabung bersama seperti sangkar, menekannya. Kiki, kiki, kiki. Kalajengking raksasa terus mengeluarkan suara saat melambaikan penjepitnya, tetapi ia hanya bisa berjuang di bawah tekanan kandang. Desir. Seberkas cahaya merah menembus udara dan langsung menembus penghalang tekanan, menusuk ke arah tenggorokan seorang seniman bela diri. Ekspresi pembudidaya berubah drastis, tetapi cahaya dingin melintas di matanya saat dia dengan cepat menjadi tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang baja muncul di depan lehernya. Ledakan. Suara renyah pecahan logam mengguncang hati semua orang, jantung semua orang berdetak kencang saat mereka melihat ke kejauhan dengan gemetar dingin. Stinger kalajengking menembus pedang baja dan menembus tenggorokan prajurit itu, darah menyembur keluar dari belakang lehernya. Sangkar tekanan langsung dipatahkan oleh satu tangan, dan dua penjepit kalajengking raksasa itu menyapu tentara dan mengenai orang lain. Selain itu, Stinger ditarik dan meringkuk tinggi di belakangnya, terlihat sangat scarlet. Ledakan, bang, bang, ledakan. Orang-orang lain tersapu oleh penjepit raksasa dan juga dikirim terbang, ki dan darah mereka berjatuhan di tubuh mereka, dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Ah! Salah satu dari mereka tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang mengental darah, pupil matanya melebar, dan dia tiba-tiba mencengkeram lehernya sendiri dengan kedua tangan, seluruh wajahnya memerah, lalu ungu. Tubuhnya menegang, dan cahaya di matanya menghilang saat dia jatuh dari langit. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Racun macam apa ini? Sangat kuat. Semua orang terkejut. Wajah orang lain juga mulai memerah dan ungu, dan mereka semua mati satu persatu. Ekspresi Wan Yiqian juga berubah, dan dia sangat marah. Ling Baiyi bahkan belum muncul, tetapi beberapa ahli telah meninggal, dan medan perang berantakan. Sialan Ling Baiyi, bagaimana dia bisa menggunakan langkah kejam seperti itu? Dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Tuan Menara, mengapa kita tidak mengaktifkan formasi kebahagiaan pamungkas yang hebat sekarang dan mengirimkannya ke kebahagiaan tertinggi akhirat? Chen Zongqi berkata dengan suara yang dalam. Bukankah itu tidak pantas? Qian Sheng dengan cepat berkata, ini adalah langkah mematikan untuk menghadapi Ling Baiyi. Jika saya menggunakannya sekarang, itu tidak akan cukup kuat ketika Ling Baiyi datang. Bagaimana dengan binatang iblismu? Chen Zongqi bertanya, binatang ini tampaknya telah sangat terstimulasi, jika tidak, itu tidak akan begitu kuat. Wan Yiqian juga berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya potensinya telah dirangsang, kekuatan racunnya juga sangat kuat, sepertinya itu bukan racun kalajengking itu sendiri. Tidak ada gunanya membahas ini sekarang,
kata Chen Zongqi cemas, bagaimana kita harus membunuh benda ini? Petik 2. Li Yi tertawa santai, apakah benar-benar tidak ada lagi di Serikat Pedagang yang layak disebutkan selain formasi kelahiran kembali yang hebat? Petik 2. Setelah mendengar ini, Wan Yiqian sangat marah, tetapi dia masih tetap tenang dan mendengus. Tentu saja tidak, hanya saja kemunculan mendadak kalajengking raksasa itu adalah bagian dari rencanaku. Li Yi tertawa. Kalajengking raksasa ini memiliki aura yang tidak biasa, itu pasti mutan kuno. Racun itu bisa membunuh penguasa bela diri bintang 9 secara langsung. Saya khawatir Ling Baiyi pasti telah melakukan sesuatu untuk itu, tidak banyak orang di dunia yang bisa menaklukkannya. Petik 2. Kalajengking raksasa terbaring tertidur di tanah, melambaikan dua penjepit raksasanya ke segala arah, dan aura kekerasan menyebar dalam gelombang. Kedua mata Scarlet-nya tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya yang besar menyusut, itu melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan meluncur menuju platform perunggu. Tidak bagus, itu mencoba menyelamatkan Dongmen Yuan. Seseorang berseru. Wajah Wan Yiqian dingin saat dia menatap kalajengking raksasa itu. Retakan, retak. Kalajengking raksasa itu mengangkat penjepitnya dan menebas ke depan seperti pedang besar. Angin astral melesat dan berubah menjadi beberapa tornado di udara, menebas seperti bilah. Bang bang bang, serangkaian suara keras datang dari platform perunggu, dan beberapa di antaranya menembak ke arah Dongmen Yuan dan memotong tubuhnya. Ah! Dongmen Yuan menjerit mengental darah, tubuhnya dipotong menjadi beberapa bagian dalam sekejap, dan kepalanya terbang, matanya dipenuhi dengan keengganan dan kebencian, dan dia jatuh jauh. Hasil ini mengejutkan semua orang. Ling Baiyi adalah pria kejam yang bahkan akan membunuh rakyatnya sendiri. Jika kita tidak menyingkirkan iblis jahat ini hari ini, di mana keadilan di dunia? Wan Yiqian mendengus marah dan berkata, tetua yang hebat, masuk ke formasi. Murid Chen Zongqi menyusut dan dia berkata dengan dingin, ya, tidak perlu mengungkapkan formasinya, hanya puncak gunung es saja sudah cukup untuk membunuh kalajengking ini. Dia terbang keluar dari gedung dan berhenti di atas kalajengking, dia menyatukan tangannya dan menamparkan. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalam bayangan telapak tangan, dan energi spiritual di sekitarnya melonjak dalam hiruk-pikuk, menekan ruang di mana kalajengking raksasa itu berada. Ki iblis yang memenuhi langit langsung menghilang tanpa jejak, tubuh kalajengking raksasa itu bergetar dengan suara, kakak, saat menahan kekuatan telapak tangan. Pada saat yang sama, 6 ahli muncul di sekitar kalajengking raksasa, menyerang semua jenis segel dan membentuk formasi heksagonal, kekuatan besar langsung menekan ke tengah seperti ember besi, menyebabkan kalajengking raksasa itu semakin gemetar. Ekor merah mulai menyapu dengan keras, dan lampu merah yang tak terhitung jumlahnya melilit di sekelilingnya seperti benang sutra, itu sangat indah. Benda ini terlalu beracun. Chen Zongqi berteriak, kami tidak bisa merilisnya, kami akan menghancurkannya terlebih dahulu, lalu mengguncang kekosongan itu dan mengeluarkannya. Dalam sekejap, dia menginjak platform perunggu besar dan menendang dengan kaki kanannya. Dang! Suara getar yang memekakkan telinga terus menyebar, platform perunggu menjadi linglung dan mulai menusut, pada akhirnya, itu hanya setinggi seseorang dan muncul di depan Chen Zongqi. Ledakan! Dengan tepuk tangan, platform perunggu berukuran 2 kali lipat dan jatuh. Ledakan! Kalajengking raksasa yang terperangkap dalam formasi heksagonal bergetar lebih keras, kedua matanya seindah batu darah, tetapi penjepit dan ekornya yang tipis bergetar hebat, pola-pola halus terus-menerus retak di tubuhnya, membuat suara berderak. Wajah keenam seniman bela diri itu semua pucat, dan mereka mengalami kesulitan untuk bertahan, butir-butir keringat dingin menetes di wajahnya, dan tubuhnya mulai gemetar. Di gedung, Qian Sheng berkata, keenam orang itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jika kalajengking raksasa benar-benar dihancurkan, saya khawatir dampaknya pada keenam orang ini akan cukup besar. Saya ingin tahu apakah itu akan mempengaruhi kekuatan seluruh formasi. Petik 2. Wan Yiqian menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata, Tetua Agung akan tahu apa yang harus dilakukan. Li Yi tertawa, kalajengking raksasa ini memang kuat, itu benar-benar dapat menahan serangan 7 orang, cek-cek. Wajah Wan Yiqian menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, maksud Tuan Kota adalah bahwa menara harta karunku yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki siapapun, dan kita masih membutuhkan 7 orang untuk bergabung untuk menghadapi binatang iblis.
Saya tidak berani, hanya saja apa yang saya lihat di depan saya membuat saya merasa emosional, Li Yi berkata sambil tersenyum, tetapi sudut mulutnya tidak menyembunyikan ejekan. Menurutmu kamu siapa, nak? Kamu juga berani gegabah berbicara tentang kekuatan menara harta karun. Liu Feng berteriak dengan marah, ketika Grand Elder Chen Zongqi maju ke penguasa bela diri bintang 9, kamu masih bermain dengan lumpur di suatu tempat. Li Yi menoleh sedikit dan meliriknya dari sudut matanya, dia berkata dengan jijik, menurutmu kamu siapa? Aku bukan daun bawang, Liu Feng mencibir, tapi saya orang yang jujur, saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, ini adalah dunia yang berbeda dari mereka yang mengandalkan pantat mereka untuk mencapai posisi wakil tuan kota. Apa yang baru saja kamu katakan? Li Yi marah, dan matanya memuntahkan api saat dia berteriak, siapa yang kamu katakan sampai ke puncak dengan pantatnya? Hari ini, aku akan menyaksikan kekuatanmu. Gelombang energi iblis menyebar ke seluruh gedung, dan wajah Li Yi berubah menjadi savage saat lampu merah berkedip di tubuhnya. Liu Feng sangat terkejut sehingga dia mundur, ki iblis merembes ke dalam tubuhnya dan dia dipenuhi dengan ketakutan, dia langsung mengerti bahwa dia bukan tandingan orang di depannya, dan wajahnya berubah sejelek hati babi. Jika dia mengambil satu langkah, semua ki iblis akan segera menghilang tanpa jejak. Li Yi terkejut dan menatap Wan Yiqian dengan ketakutan, dia merasa bahwa Wan Yiqian tak terduga, dengan wajah muram, dia berkata, Tuan kota ini akan membiarkanmu hari ini, sampah, jika aku bertemu denganmu di masa depan, aku akan membunuhmu secara langsung. Wajah Liu Feng menjadi pucat, dan dia mengertakkan gigi karena terkejut. Wan Yiqian mendengus lagi dan berkata, Liu Feng adalah teman dari banyak tokoh harta karun, jika Anda menyentuhnya, Anda akan menyentuh tokoh harta karun, siapapun yang berani menyinggung menara 10.000 harta karunku akan mati bahkan jika mereka memaksa masuk ke Ling Baiyi, apalagi hanya seorang wakil kota, apakah saya benar, wakil tuan kota? Kata, kejahatan, secara khusus ditekankan, dan nada serta ekspresinya tidak menyembunyikan penghinaan dan penghinaannya. Li Yi menggertakkan giginya karena marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, untungnya, dia fleksibel dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah dia mendengus. Namun, cara semua seniman bela diri memandang Li Yi benar-benar berbeda, sebelumnya, karena statusnya sebagai wakil penguasa kota-kota Red Moon, mereka memiliki 70% rasa hormat padanya, sekarang, itu telah berubah menjadi 70% ketakutan dan 30% ketakutan. Yun Xiao telah menyaksikan semuanya dari kehampaan, dan aura iblis yang dilepaskan Li Yi barusan secara alami tidak luput dari matanya. Untuk berpikir bahwa anak ini akan memiliki keberuntungan yang sangat besar, setelah berjuang untuk bertahan hidup berkali-kali, dia berhasil mencapai kekuatan yang luar biasa, saya khawatir dia bahkan di atas Han Junting dan Qin Chuan. Dia merenung sejenak dan melemparkannya ke belakang pikirannya, dia terus menyaksikan Chen Zongqi melawan kalajengking raksasa, tidak peduli seberapa beruntungnya Li Yi, kekuatannya saat ini tidak ada apa-apa di matanya. Di atas formasi pertempuran, Chen Zongqi berteriak, saya akan menggunakan platform pertempuran perunggu untuk mengguncangnya sampai mati, kalian berenam segera mundur. Dia juga telah menemukan kekuatan kalajengking raksasa, dan rencana sebelumnya tidak lagi layak. Mereka berenam mengangguk. Tangan Chen Zongqi terus-menerus membentuk segel tangan, dan segala macam segel ditempatkan di platform pertempuran kuno perunggu, suara pertempuran kuno terdengar, seolah-olah ribuan pasukan dan kuda telah melintasi ruang dan waktu. Kakak-kakak, cangkang keras kalajengking raksasa itu hancur dan pecah, keenam orang itu juga berkeringat deras, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mundur, mati, Chen Zongqi berteriak dan membanting telapak tangannya ke ring pertarungan. Bas. Platform pertempuran perunggu mengembang beberapa kali lipat lagi, itu menekan dan akhirnya menerobos semua pertahanan, dengan ledakan, ia menekan tubuh kalajengking raksasa dan menyentakkannya ke tanah. Ledakan. Bumi bergemuruh, dan rumah-rumah di kejauhan bergetar tanpa henti, banyak dari mereka pingsan. 6 orang yang telah mengatur formasi telah terbang beberapa ribu kaki jauhnya pada saat pertama, mereka tidak terpengaruh oleh guncangan terakhir dan gelombang kejut dari kekuatan besar, jadi mereka semua menghela nafas lega. Apakah dia mati? Banyak orang bertanya dalam hati mereka, melalui asap tebal,
indera ilahi mereka diblokir oleh senjata di platform pertempuran kuno, tidak dapat melihat dengan jelas. Yun Xiao juga cukup terkejut, platform pertempuran perunggu baru saja memancarkan kekuatan yang tidak biasa, dan keadaan di depannya tampaknya menjadi senjata tingkat mendalam yang belum dibuka. Platform pertempuran ini kemungkinan besar adalah alat formasi dari formasi kelahiran kembali Nirvana yang hebat, dia menebak. Semua master yang kuat di lapangan menggunakan indera ilahi mereka untuk menembus penyimpanan senjata dan melihat bahwa kalajengking raksasa itu hancur berkeping-keping di bawah panggung pertempuran kuno perunggu, beberapa racun berlama-lama di sekitar tubuh, tetapi tidak menghilang dan tidak kuat. Bagus, bagus. Wan Yiqian adalah orang pertama yang bertepuk tangan dan memuji, tetua yang hebat, kamu telah memenangkan pertempuran pertama, jadi kamu harus menjadi orang pertama yang berkontribusi. Jika Ling Baiyi sangat takut mati sehingga dia tidak berani menunjukkan dirinya, dunia akan menertawakannya. Sementara dia mengejek mereka dengan keras, dia diam-diam mengirimkan pesan untuk memperingatkan semua orang untuk waspada. Karena kalajengking raksasa telah muncul, Ling Baiyi kemungkinan besar juga ada di sini, karena dia datang, dia tidak akan pergi tanpa alasan, pasti akan ada pertempuran sampai mati. Wan Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan keringat dingin mengalir keluar dari telapak tangannya, membuatnya sedikit lengket. Chen Zongqi berkata dengan suara yang dalam, Tuan Menara, kamu terlalu baik, itu hanya pembunuhan yang mudah, sayang sekali aku tidak bisa mengalahkan penguasa bela diri bergelar dengan formasi yang begitu kuat. Semua orang mulai berdiskusi dengan suara rendah, binatang iblis peringkat ke-9 yang begitu kuat telah terbunuh dalam sekejap, dan ini hanya sebagian dari kekuatan formasi, jika dierahkan sepenuhnya, Ling Baiyi mungkin tidak bisa melawannya. Mereka semua menebak-nebak apakah Ling Baiyi akan menunjukkan dirinya. Tiba-tiba, pupil Yun Xiao menyempit saat dia teriak, hati-hati. Ada sesuatu di dalam tubuh kalajengking raksasa itu. Seluruh tubuh Chen Zongqi gemetar saat dia buru-buru melihat ke bawah. Kabut kuning menyembur keluar dari tubuh kalajengking raksasa dan terus mengembang. Racun. Dia terkejut dan dengan cepat meraih dengan tangannya, dia segera menyegel langit dan bumi, benar-benar menekan ruang dan mencegah racun menyebar. Teriakan Yun Xiao segera mengungkapkan posisinya, menarik perhatian banyak ahli, yang menoleh untuk melihat kehampaan di langit. Banyak orang terkejut, mereka tahu bahwa ada seseorang di sana, tetapi tidak peduli bagaimana mereka memindai area itu dengan indera ilahi mereka tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di sisi lain, wajah Li Yi langsung berubah pucat, dan hawa dingin yang tajam keluar dari matanya, dia mengepalkan jari-jarinya begitu keras sehingga suara tulang retak bisa terdengar, Li Yun Xiao. Tidak bagus, itu bukan racun. Itu binatang iblis. Chen Zongqi tiba-tiba berteriak. Semua orang menoleh dengan kaget, di dalam penjara 5 jari Chen Zongqi, asap kuning mulai bergetar seolah-olah ingin bergegas keluar. Pada saat ini, itu disertai dengan suara gemetar rendah, seolah-olah berdengung. Tutup lagi, Chen Zongqi berteriak, racun di tubuhnya jauh melampaui kalajengking raksasa. Keenam orang di kejauhan terkejut, mereka bergegas dalam sekejap dan menyerang bersama lagi, kekuatan penghalang menyebar. Bas bas bas, cahaya kuning bergetar semakin keras, dan kemudian menjadi redup, melalui cahaya, sepasang mata hitam seperti bola kristal bisa dilihat, menatapnya dengan tatapan menyeramkan. Tubuh binatang iblis itu akhirnya benar-benar terungkap, itu adalah tawon yang panjangnya beberapa kaki. Bagaimana mungkin ada tawon di tubuh kalajengking? Dan dia terlihat lebih kuat. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ini hanya kematian lain. Chen Zongqi berkata dengan dingin, dengan mengepalkan jari-jarinya, platform pertempuran perunggu terbang dan sekali lagi, itu berubah menjadi platform besar yang menekan tawon. Tidak hanya itu, untuk mencapai efek yang diinginkan dengan satu gerakan, ki spiritual di sekitarnya mulai melonjak ke platform pertempuran kuno dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menyebabkan berbagai pola yang terukir di atasnya menjadi lebih jelas dan spiritual. Ledakan. Saat platform pertempuran turun, Bumblebee berjuang beberapa saat sebelum dihancurkan ke tanah, terjepit rata, isi tubuhnya tersebar di seluruh tanah, dan mengikuti jejak kalajengking raksasa. Mereka semua sudah mati sekarang, kan? Chen Zongqi berpikir dalam hati saat dia melihat lebih dekat, Bumblebee memang mati sebisa mungkin,
tidak mungkin itu bisa bertahan, seluruh tubuhnya telah mengerut, jadi tidak mungkin dia bisa menyembunyikan apapun di dalamnya. Trik kekanak-kanakan. Wan Yiqian menatap dingin ke tempat kalajengking raksasa itu jatuh, kekuatan spasial yang berputar telah beredar sejak kalajengking raksasa itu jatuh. Jika Anda memiliki kemampuan, maka tunjukkan diri Anda dan bertarung, apa-apaan yang melemparkan beberapa binatang iblis. Dia tertawa dengan jijik, tetapi matanya tajam, tanpa penghinaan sedikit pun. Tidak ada reaksi lain dari ruang angkasa selain gelombang energi, seolah-olah Ling Baiyi sengaja membuka jalan untuk melemparkan kalajengking raksasa ke bawah. Mungkinkah Ling Baiyi benar-benar tidak berani menunjukkan dirinya? Ding San bertanya dengan cemberut. Itu bukan tidak mungkin, Han Junting tertawa, hampir semua orang di dunia tahu bahwa Presiden Ding San telah menjadi ahli transendensi ilahi, bahkan penguasa bela diri bergelar seperti Ling Baiyi harus berpikir dua kali sebelum membuat keputusan. Ding San mendengus dan melirik Han Junting, hanya kekuatan di belakang kepala penjaga toko yang bisa menakut-nakuti Ling Baiyi. Han Junting tersenyum canggung. Kalimat ini langsung membuat orang berspekulasi, bagaimanapun, sekolah bintang dan bulan terlalu misterius, dan sangat sedikit orang yang tahu kekuatan di baliknya. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tahu kekuatan di balik sekolah bintang dan bulan. Seorang kultivator di kejauhan bertanya kepada Ming Zhen dan Ming Jian. Orang-orang di sekitarnya mengangkat telinga mereka untuk mendengarkan. Ming Zhen tertawa, hehe, kita berdua secara alami tahu itu, namun, kita tidak bisa mengatakannya dengan lantang, kami tidak bisa menyinggung kekuatan di belakang mereka. Apakah itu benar-benar menakutkan? Tanya prajurit itu, tertegun, bahkan dengan kekuatan kedua tuan, kamu tidak berani mengatakannya. Karena saya tidak akan mengatakannya, saya juga tidak akan mengatakannya, jawab Ming Zhen, hanya ada beberapa sekte di seluruh ranah seni bela diri surgawi yang dapat menumbuhkan keberadaan seperti sekolah bulan bintang dalam waktu sesingkat itu, saya kira. Ekspresi pria itu sedikit berubah, lalu dia mengangguk dan berkata, jadi begitulah, apakah kalian berdua berpikir Ling Baiyi akan datang? Kamu akan segera mengetahuinya, Ming Zhen tertawa sekali lagi. Pembudidaya itu depresi, tetapi mengetahui bahwa dia kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya, dia tidak bertanya. Tawon itu sepertinya PCU. Tiba-tiba, salah satu pembudidaya mulai berbicara dengan linglung, setelah tertegun untuk waktu yang lama, matanya mulai menunjukkan ketakutan, seolah-olah dia baru saja mengkonfirmasi apa yang dia pikirkan, dan tubuhnya mulai gemetar. Seniman bela diri itu berdiri di kejauhan, dan suaranya tidak lembut, segera menarik perhatian semua orang. Apa yang salah? Apakah ada sesuatu yang aneh tentang Hornet? Apakah kamu mengenalnya? Seorang pria di samping pembudidaya bertanya, namun, tidak peduli seberapa kuat dia sudah mati. Seniman bela diri itu membuka mulutnya sedikit, dan suara giginya bergejolak bisa terdengar, wajahnya pucat saat dia berkata dengan suara gemetar, ini adalah lebah bersayap. Apa itu lebah bulu? Salah satu dari mereka bertanya dengan bingung. Lebah bulu dari negeri angin beracun. Banyak orang berteriak kaget. Wajah Yun Xiao berubah drastis juga, seolah-olah dia telah mengenali Tawon. Ekspresi Ming Zhen dan Ming Jian juga berubah drastis. Ming Zhen berkata dengan kaget, PCU ini tidak bisa menjadi ratu lebah dari lebah yang lebih montok, kan? Untuk sesaat, seluruh tempat jatuh ke dalam keheningan yang aneh, dan hanya sedikit hawa dingin yang bisa dirasakan. Ada sabuk badai alami di sekitar pegunungan Tiandang, itu adalah penghalang alami pegunungan Tiandang. Ada banyak makhluk menakutkan yang hidup di zona badai, dan lebah bulu adalah salah satunya. Lebah biasa hanya seukuran kepalan tangan, warnanya putih, kuning, dan hitam, kekuatan individu mereka tidak kuat, tetapi mereka menakutkan dalam kelompok. Selain karakteristik sabuk badai, lebah ini bisa dikatakan mengamuk di dalamnya, tidak peduli seberapa kuat keberadaan itu, mereka harus mengambil jalan memutar jika mereka bertemu dengan mereka. Setiap ahli yang pernah ke pegunungan Tiandang pernah melihat lebah beracun ini sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat ratu lebah oranye kuning yang begitu besar. Ratu lebah berarti lalat capung, Chen Zongqi bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Yun Xiao menatap langit dengan heran, suara mendengung datang dari kekuatan spasial yang berputar,
dan ketika dia melihatnya dengan kekuatan murid bulannya, dia melihat segerombolan tawon yang padat bergegas keluar dari terowongan spasial. Tidak bagus. Cepat hancurkan terowongan ini. Yun Xiao berteriak, tetapi yang membuat ngeri, dia menemukan bahwa suaranya diblokir oleh kekuatan, seolah-olah dia berada di dalam toples dan tidak dapat didengar. Dia tidak peduli untuk bersembunyi lagi dan langsung berjalan keluar dari kehampaan. Dia mengulurkan tangannya, dan sejumlah besar petir jatuh dari langit. Mereka berkedip-kedip di antara kelima jarinya dan terus-menerus membentuk berbagai pola. Tiba-tiba, tubuhnya membeku, niat membunuh yang menakutkan menangkapnya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan ini sangat akrab, itu adalah karakter utama hari itu, pembunuh yang tak tertandingi. Aku tidak menyangka kamu begitu akrab dengan pegunungan Tiandang, kamu bahkan membawa Ratu Lebah, namun, lebah-lebah itu pada dasarnya ganas, dan kamu akan membunuh banyak orang. Keringat dingin menetes di pelipis Yun Xiao. Langit cerah, dan tidak ada yang menanggapinya. Mata semua orang segera tertuju pada Yun Xiao, dan mereka tampak terkejut. Ini kamu, Li Yun Xiao. Li Yi menggertakkan giginya, penuh kebencian. Fei Yang, ada apa? Mata Wan Yiqian menyipit. Mata Yun Xiao dipenuhi dengan kecemasan, tetapi dia tidak bisa mengirim pesan. Apa yang dia lihat di matanya terlalu mengejutkan, dan dia tidak tahu berapa juta dari mereka ada di sana. Ada apa, Tuan Yun Xiao? Chen Zongqi bertanya dengan cemas, apakah ada masalah dengan ruang itu? Yun Xiao menundukkan kepalanya dan melihat ujung jarinya, ibu jari dan jari tengahnya gemetar dengan susah payah dan berangsur-angsur menyentuh. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Dia menyatukan kedua jarinya, dan segel muncul. Bola petir meledak seperti bunga yang mekar di ujung jarinya, kemudian, dia menjentikkan jarinya, dan sambaran petir ungu tipis melesat keluar, berubah menjadi naga. Ledakan. Kekuatan penekan rusak dalam sekejap, petir ungu bergegas ke ruang yang melonjak dan tiba-tiba meledak, seperti kembang api indah yang mekar di langit biru. Bum bum bum. Kekuatan yang mengguncang bumi mengguncang hati semua orang, dan mereka semua melebarkan mata karena terkejut. Wajah Li Yi yang dipenuhi kemarahan sebelumnya sekarang membeku di tempatnya, butir-butir besar keringat dingin menetes di cambangnya saat rasa ketidakberdayaan dan ketakutan mengalir di hatinya. Ming Zhen menjerit, suaranya menembus gendang telinga semua orang, Taiksu Yuking Zifu Brahma guntur ilahi kehancuran. Ekspresi Ming Jian juga menjadi salah satu keterkejutan, dan dia berkata, bagaimana mungkin? Guntur suci yang menghancurkan dunia dibentuk oleh aturan dan kekuatan dunia, bagaimana manusia bisa menguasainya? Ming Zhen dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan dan mengirimkannya ke cermin di sampingnya, cermin itu dipenuhi dengan kabut abu-abu tebal, dan sosok Yun Xiao adalah satu-satunya hal di dalamnya, namun, tidak ada gerakan yang terlihat, dan kemudian langit dan bumi mulai bergetar. Saya tidak bisa merekamnya, itu memang kekuatan dunia. Setelah Thunderbolt meledak, dunia menjadi sunyi mematikan, semua orang dikejutkan oleh kekuatan guntur yang menakutkan. Guntur suci yang menghancurkan dunia. Haha, saya tidak menyangka akan melihat kekuatan magis seperti itu dalam hidup saya. Apakah Li Yun Xiao Lao Ai adalah orang yang dikatakan sebagai reinkarnasi dari Kaisar Bela Diri pemenang hakim, Gu Fei Yang? Itu menakutkan. Apakah dia benar-benar penguasa bela diri Van Kuiser? Langit dipenuhi dengan kegemparan, dan semua orang terkejut. Fei Yang, kamu baik-baik saja. Wajah Wan Yiqian serius. Setelah Yun Xiao menjentikkan granat, niat membunuh menghilang tanpa jejak, aku baik-baik saja, saya baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan, Wan Yiqian mengerutkan kening. Lihat, apa itu? Seseorang tiba-tiba berseru. Di tempat di mana petir ungu meledak, di mana ruang telah berputar, mayat lebah bersayap yang tak terhitung jumlahnya mengambang, seolah-olah mereka berguling keluar dari ombak, semakin banyak dari mereka. Wan Yiqian kaget, ini adalah lalat capung, mungkinkah rotasi ruang angkasa barusan adalah untuk mengangkut benda-benda ini lintas wilayah? Lebah ini sangat kuat, kata Yun Xiao sambil mengangguk, jika ratusan atau ribuan dari mereka membentuk badai, mereka akan lebih sulit untuk dilawan. Orang-orang dari Serikat Pedagang semua menjadi pucat, jika Yun Xiao tidak meledakkan terowongan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wan Yiqian mengertakkan gigi dan berteriak, Ling Baiyi, keluarlah jika kamu punya nyali.
Keterampilan macam apa bersembunyi dan bermain trik ini? Langit sunyi, dan tidak ada yang menanggapi. Tiba-tiba, suara mendengung bisa terdengar dari lebah hering bulu yang melayang di udara. Chen Zongqi mengerutkan kening dan berkata, sebenarnya ada serangga abadi di bawah kekuatan petir yang begitu kuat. Apakah lebah ini benar-benar sekuat itu? Dia menggerakkan jari-jarinya dan menembakkan beberapa berkas energi ke kerumunan zombie, membuat suara puff-puff tiba-tiba menjadi sunyi. Namun, hanya dalam beberapa napas, suara mendengung terdengar lagi, dan itu semakin sering. Orang-orang dari serikat pedagang semua sedikit mengubah ekspresi mereka, mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Yun Xiao juga terkejut, dia menoleh dan melihat lebah baru muncul dari udara tipis di gerombolan zombie, bagaimana ini bisa terjadi? Terowongan spasial jelas runtuh, dari mana datangnya hal-hal ini? Petik 2. Hornet bersayap dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan merasakan aura rekan mereka. Seseorang di kerumunan tiba-tiba berkata, cepat dan bakar semua mayat lebah bersayap, jika tidak, kita akan berada dalam masalah besar. Suaranya tidak keras, tetapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Hati Yun Xiao bergetar, suara itu sangat akrab, dan dia segera tahu siapa itu. Dia berbalik dengan tergesa-gesa, tetapi dia sudah lama menghilang. Dia di sini. Karena Anda tidak ingin menunjukkan diri Anda, lupakan saja. Petik 2. Begitu pria itu selesai berbicara, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, mereka semua muncul dan berubah menjadi lebah burung hantu angin, ada ratusan ribu dari mereka sangat padat sehingga membuat orang menggigil. Bersambung.